Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Tian Dastari dengan NIM 21050400119 program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan bertujuan membuat konten digital untuk memenuhi tugas UAS HKI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mardiarani SHMH. Di sini saya akan menganalisis yang dimana 5 putusan terkait merek dengan putusan sejenis. Di sini saya akan membandingkan antara penerapan hukum, menerapkan pasal apa yang digunakan oleh yang digunakan penggugat dalam dalilnya dan apa yang sudah diterapkan oleh majelis hakim. Apakah ada perbedaan antara dalil dalam putusan tersebut? Baik, analisis yang pertama mengenai terkait merek, yaitu putusan nomor 06 garing perdata garing sus merek garing 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan kasus putusan tersebut, yang dimana di sini hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan perundang-undangan yaitu nomor 20 tahun 2016 bahwa sebagaimana berdasarkan dalil penggugat melakukan gugatan pembatalan merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf B dan C dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan alasan merek cabur milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek cabur The Komatsu Company milik penggugat. Dalam hal ini, penggugat itu tidak dapat menentukan dasar hukum dalam menentukan gugatannya karena undang-undang merek dan indikasi geografis yang didalilkan oleh penggugat itu tidak berdasar, sehingga gugatannya menjadi cacat karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, yaitu dasar gugatan salah dan penggugat telah membuat klien yang tidak dapat dibuktikan penggugat. Nah, di mana penggugat itu tidak mampu menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya pada merek milik tergugat dengan merek milik penggugat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, dalil penggugat itu yang dimana dia menyatakan persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut tidak dapat dibenarkan sampai dengan gugatan ini diajukan. Penggugat itu tidak memiliki merek terdaftar cabur terdaftar di Indonesia. Dengan demikian itu tidak memenuhi untuk dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek tergugat. Jadi karena tergugat lah sebagai satu-satunya pemilik merek yang memiliki kata cabur terdaftar di Indonesia di kelas 9. Nah, penggugat juga tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan di mana surat kuasa itu tidak sah dan cacat formil. Gugatan kurang pihak, gugatan leluasa, gugatan penggugat kabur, penggugat hanya bisa membuktikan baru didaftarkan di negara Italia, Amerika Serikat, Kanada, dan lain sebagainya. Jadi bukti-bukti setelah promosi artikel serta tangkapan dari berbagai macam website mengenai perdagangan cabur milik penggugat ini, menurut majelis hakim, penggugat itu tidak dapat memberikan dalilnya sebagai pemegang merek terkenal di kelas 9. Jadi tergugat selaku regulator melalui surat jawabannya ini menyampaikan tergugat telah mengajukan pendaftaran merek terhitung sejak tanggal permintaan permohonan Direktorat Jenderal telah melakukan proses pendaftaran atas merek tersebut. Jadi termasuk Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 saat itu, karena permohonan pendaftaran merek cabur milik tergugat pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng atau itikat tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian pendaftaran merek cabur milik tergugat tergugat telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek. Nah, dalam berbagai macam pertimbangan maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkait merek-merek cabur milik tergugat didaftar atas dasar itikat tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik penggugat tidaklah beralasan hukum karena penggugat itu tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Maka gugatan pembatalan merek cabur atas nama tergugat telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Jadi di bawah pendaftaran nomor ADM 00381631 yang merupakan perpanjangan ADM OO 00563475 terdaftar tanggal 20 Februari 2004 dengan filing dan 20 Maret 2003 yang telah diajukan permintaan perpanjangan
perlindungan mereknya satu kali sebagaimana agenda nomor L 2012-5213 tanggal 3 April 2012 untuk melindungi jenis barang atau jasa di kelas 9 tidaklah beralasan hukum. Oleh karenanya itu harus ditolak. Karena gugatan penggugat itu telah ditolak, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan. Dengan di sini hakim itu menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam hal ini menolak eksepsi yang diajukan tergugat dan turut tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Jadi amar putusannya yang pada intinya dalam kasus tersebut adalah pengajuan dalil gugatan itu ditolak. Nah, masuk kepada putusan yang kedua, putusan nomor 21 Perdata Sus merek 2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan kasus putusan tersebut, yang dimana dalam hal ini itu penggugat itu mendalilkan terkait masalahnya mengenai merek dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang merek. Maka penggugat mengajukan pembatalan pendaftaran merek ditemui oleh penggugat bahwa adanya kesamaan merek dengan tergugat, maka pendaftaran merek Goldshine atas nama tergugat yang dimana sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Penggugat itu mendalilkan bahwa penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang sejak pada tahun 1958. Jadi mereka telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk acu dengan menggunakan merek GS, baik selain digunakan oleh penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama badan hukum penggugat yaitu GS Yuasa. Jadi merek tersebut telah didaftarkan di Indonesia. Selain sudah didaftar di Indonesia, merek tersebut juga sudah didaftarkan di berbagai di dunia. Jadi penggugat itu mendalilkan bahwa mereknya termasuk merek terkenal. Jadi dapat disimpulkan karena melalui bukti-bukti di perdagangannya di berbagai dunia, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Merek dan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1995. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pada dasarnya merek tersebut bukanlah merek terkenal. Jadi merek milik penggugat yang sudah terdaftar di luar negeri adalah GS Yuasa, sedangkan yang terdaftar di Indonesia adalah merek dengan etiket GS saja, dan pemilik GS yang ada di Indonesia ini adalah Nippon, Denshi, Kabuskyo, Kasha, sehingga apa yang dikaitkan oleh penggugat terkait merek terkenal adalah tidak relevan, yang pada dasarnya kronologis dari sengketa GS ini merupakan sengketa yang telah berjalan lama dan berkesinambungan, di mana pada kenyataannya almarhum suami tergugat satu adalah pendaftaran beritikat baik yang telah mendaftarkan mereknya sejak pada tahun 1983 dengan nomor IDM 173240, yang dimana dalam gugatan penggugat merek GS dinilai oleh penggugat tersebut tidak terdaftar di negara Republik Indonesia pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1983 bahwa tergugat satu itu memiliki merek GS yaitu dengan nomor IDM 173240 yang didaftarkan pertama kali pada tahun 1983, dan merek dengan nomor ID 00131477 yang pada saat ini menjadi objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang pada bahwa merek GS itu tidak tercatat atas nama penggugat tetapi atas nama Nippon Kochi Gabuski Teisha, dengan menimbang bahwa bukti yang diajukan tergugat tidak ada satupun adanya pengalihan atau pencatatan merek GS tersebut kepada pihak penggugat. Nah, berdasarkan bukti yang ada di sini, hakim menimbang berbagai macam bukti yang diajukan adalah merupakan putusan kembali terhadap perkara yang sama, yaitu putusan nomor 019 PK garing Perdata Sus 2007 antara GS Yuasa Corporation melawan NY Lucy Darmawati Waluyo yang perkara sebagai penggugat, dan tergugat satu berdasarkan bukti-bukti yang ada mengenai permohonan fatwa yang menjelaskan bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali nomor 516 PK garing Perdata garing 1988 Junto nomor 272 garing Perdata G
garing 1986 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 November 1991 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan hal-hal tersebut di atas untuk tidak digunakan adanya peninjauan kembali dengan objek perkara yang sama. Nah, dari kasus tersebut bahwasannya kasus ini sudah terjadi 2 kali, yang artinya peninjauan kembali dengan objek yang sama. Jadi berdasarkan hal tersebut pula, dengan menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut yang dimana telah adanya berulang kali perkara itu diperiksa dan diputus oleh pengadilan, jadi Mahkamah Agung dalam objek perkara yang sama dan juga subjek hukum yang sama, maka majelis hakim berpendirian terhadap perkara ini dikategorikan sebagai perkara yang najis in idem. Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diajukan kembali pada tingkat pertama karena telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali. Nah, berdasarkan ini majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Pada kasus ini majelis hakim merujuk kepada pasal 1917 KUH Perdata dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini dengan menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 serta dalam pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menghukum perkara membayar biaya perkara. Masuk kepada putusan ketiga, yaitu putusan PN Jakarta Pusat nomor 32 Perdata Sus garing merek garing 2014 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Penggugat itu mendalilkan ia adalah pemilik merek dagang PATTA di negara Taiwan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6, yaitu paku sekop dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa. Nah, di sini penggugat itu mendalilkan ia itu sebagai pemilik pertama untuk merek tersebut, sehingga gugatan ini sudah sesuai dengan memenuhi persyaratan formalitas sebagaimana yang didalilkan penggugat, yaitu dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek penggugat, di mana sudah mendaftarkan merek PATTA di beberapa negara, yaitu Singapura, Filipina, Vietnam, Australia, Lebanon, dan masih banyak lagi negara lainnya. Merek milik penggugat ini sudah lama digunakan sejak tanggal 7 Juni 1997. Penggugat ini mendalilkan bahwa tergugat itu meniru atau mempergunakan identitas merek milik penggugat. Oleh karena itu, penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek PTTA atas nama tergugat dikarenakan penggugat telah memperoleh hak eksklusif berdasarkan pendaftaran di negara Taiwan dengan nomor pendaftaran 141887 bertentangan tertanggal 16 Oktober 2019 dan juga di beberapa negara di dunia. Jadi mengingat permohonan merek tersebut diajukan tergugat tanpa sepengetahuan dan atau seizin penggugat sebagai pemilik merek dagang PATTA yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya. Nah, jadi secara visual dan sama-sama ini melindungi jenis barang dalam pasal 6. Dalam eksepsi tergugat menyatakan memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak dengan alasan yang pada pokoknya itu gugatan penggugat kurang pihak, penggugatan tidak turut menggugat direktoral merek, padahal direktoral merek adalah instansi yang melakukan pemeriksaan formalitas substansial serta pengumuman merek dalam berita resmi merek serta pihak yang memutuskan studinya permohonan ataupun menghapus pendaftaran merek milik tergugat. Yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, ya gugatan itu adalah penggugat mohon agar membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek PTTA yang atas nama tergugat dari dalam daftar umum merek pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik merek PATTA. Sedangkan merek PATTA itu milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik penggugat. Jadi dalam kasus ini majelis hakim menimbang berdasarkan bukti yang ada, khususnya surat bukti penggugat sebagai dalil gugatannya. Dalam surat bukti yang didalilkan penggugat ditemukan bahwa bukti surat tidak mempunyai nilai pembuktian. Jadi secara adilnya majelis hakim ini melihat lagi di
dalil tergugat bahwa berdasarkan bukti yang sudah diajukan oleh tergugat atas sangkalan dari dalil penggugat ditemukan bahwa memang tergugat sudah menggunakan dan memperdagangkan merek dengan PATTA sejak pada tahun 1994, dan pada tahun 1995 tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang PATTA, yang dimana permohonan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, CK Direktorat Jenderal HKI, CK Direktorat Merek dengan diterbitkannya sertifikat merek PATTA kelas 06473246 tanggal 12 April 2001 atas nama tergugat yang berlaku 10 tahun sejak tanggal 6 Agustus 1999. Dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa tergugat adalah sebagai pemilik pemilik PATTA yang telah terdaftar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, jadi penguasaan tergugat terhadap merek PATTA tersebut harus dilindungi pada permasalahan ini. Jadi hakim itu menerapkan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, bahwa penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat secara hukum mampu membuktikan dalil-dalil bantahnya, maka gugatan penggugat secara hukum dinyatakan ditolak. Untuk seluruhnya, maka penggugat sebagai pihak yang kalah mereka wajib membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Nah, masuk ke putusan yang nomor 4. Nah, putusan yang keempat, yang dimana putusan nomor 84 merek 2012 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam permasalahan ini, penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemegang hak atas pendaftaran merek satu box atau dikenal satu kata jenis barang atau jasa komputer kelas 9, yang dimana telah terdaftar di bawah, yaitu nomor 47418 di kantor pendaftaran merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI pada tanggal 3 April 2000. Permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan telah dikeluarkan sertifikat merek pada tanggal 27 April 2001. Penggugat juga telah memperpanjang pendaftaran merek tersebut. Jadi penggugat ini menemukan adanya persamaan merek tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hak dengan itikat tidak baik. Nah, jadi ternyata tergugat ini telah mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut kepada turut tergugat dengan menggunakan alamat perseroan terbatas pada digital Indonesia di luar negeri dengan maksud tertentu yang akan merugikan pemerintah Republik Indonesia, karena diduga tergugat ini akan menghindarkan dirinya tuh dari kewajibannya dan atau lain yang pada dasarnya itu juga ditemukan adanya persamaan merek milik penggugat dan tergugat secara keseluruhan, baik dari segi penulisan, fasilitasi maupun pengucapan persamaan merek satu box tergugat dengan merek satu box milik penggugat yang sudah didaftarkan dan dikenal digunakan terlebih dahulu atau selama kurang lebih 8 tahun. Jadi berdasarkan hukum pendaftaran merek satu box atas nama tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat ditemukan adanya itikat tidak baik dalam permasalahan ini. Mengenai pertimbangan hukumnya, bahwa tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir di persidangan. Jadi tanpa alasan yang jelas dalam juga tidak mampu untuk dalam kuasanya, tidak mampu menghadirkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata tidak hadirnya tergugat dan turut tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Jadi karena tergugat dan turut tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dan turut tergugat sesuai dengan ketentuan 125H yang menimbang bahwa dalil gugatan yang pada pokoknya adalah untuk membatalkan merek satu box tanggal 20 Agustus 2008, serta yaitu mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya. Berdasarkan bukti yang diajukan, penggugat tidak diperoleh bukti merek satu box milik tergugat yang digugat pembatalan pendaftaran mereknya oleh penggugat pula tidak bisa memperoleh bukti yang kuat, maka penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Maka dari hal tersebut tidak ada revaluasinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan penggugat dan harus ditolak semuanya. Jadi majelis hakim di sini menerapkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan menimbang bahwa gugatan penggugat ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
masuk kepada yang kelima, putusan kelima, yaitu putusan nomor 71 garing perdata 9/2013 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Nah, di sini penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah lembaga internasional yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Swiss yang bernama Commerce International, bahwa penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah berhak atas merek yang menggunakan kata Olympic dan Olympics. Ini mana merupakan nama lembaga internasional, Komite Internasional Yongkyu, yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894 yang menangani penyelenggaraan Olimpiade atau Olimpik, bahwa penggugat ini memiliki pendaftaran merek-merek dengan menggunakan kata Olympic dan Olympics dengan berbagai variasinya yang telah terdaftar secara internasional di berbagai negara dunia. Nah, oleh karena merek atas nama tergugat menyerupai nama lembaga internasional penggugat, maka keberadaan produk dengan menggunakan merek tersebut dengan nama tergugat akan merugikan penggugat. Jadi karena pendaftaran merek Olimpik atas nama tergugat sudah sepatutnya dibatalkan. Nah, karena merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tergugat tentang pendaftaran merek, di mana permohonan pendaftaran merek tergugat Olimpik pada tanggal 7 Oktober 2004 telah memenuhi persyaratan dan tata cara direktoral merek sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Merek dan tidak bertentangan dengan pasal 45 dan 6 Undang-Undang tersebut, sehingga direktoral merek telah secara baik dan benar mencatatkan pendaftaran merek tergugat dalam daftar umum merek tergugat. Selain memiliki pendaftaran merek Olimpik dengan nomor izin 000767179 di kelas 9, berdasarkan pada bukti yang pertama yang juga memiliki pendaftaran merek Olimpik daftar nomor IDM 003291154 di kelas 9. Jadi perpanjangan dari nomor 532881 merek ini diajukan pertama kali pada tanggal 3 April 2002. Bukti yang kedua, hal ini membuktikan bahwa tergugat telah mendaftarkan merek Olimpik di kelas 9 sejak di kelas 9 itu sejak 3 April 2002, sehingga lebih dahulu itu dibanding dengan pendaftaran merek Olimpik dan Olympics atas nama penggugat. Nah, jadi maka daftarnya merek-merek tergugat tersebut di dalam daftar umum merek pada direktoral merek sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Merek, maka tergugat adalah pemilik merek yang berhak diberikan negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atas memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tergugat dalam jawaban tertulis di samping itu menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya itu sebagai berikut. Gugatan penggugat telah lewat waktu 5 tahun, bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan secara tegas bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Nah, sedangkan merek Olimpik daftar nomor IDM 000767179 yang dituntut pembatalannya oleh penggugat telah didaftar umum merek sejak tanggal 6 Juni 2006 itu sudah terdaftar lebih dari 7 tahun, sehingga gugatan penggugat saat ini yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2013 telah melampaui tenggang waktu atau sebutnya kadaluarsa. Nah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek tersebut, bahwa dari bukti-bukti dapat diketahui bahwa merek milik penggugat telah terdaftar di berbagai negara dunia. Jadi beberapa di antaranya telah didaftarkan di negara-negara tersebut jauh sebelum merek tergugat didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain Thailand tahun 2002. Ada pula berdasarkan bukti penggugat, majelis tidak melihat satu bukti pun yang adanya promosi yang gencar dan besar-besarannya juga produk yang dihasilkan dari merek Olimpik dan berupa logo milik penggugat tersebut, bahwa dari bukti penggugat tidak ada satu bukti pun contoh produk yang dikenal dari merek penggugat untuk membandingkan dengan merek tergugat. Nah,
Apakah ada persamaan pokoknya? Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa merek Olimpik dan logo bukan merek terkenal sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagaimana yang didalilkan penggugat. Menurut majelis, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Merek gugatan penggugat dalam perkara Aquo harus ditolak. Nah, penggugat itu belum mendaftarkan mereknya dan yang berlaku hukum merek di Indonesia. Jadi siapa yang mendaftar pertama yang akan dicatatkan, dengan demikian harus dilindungi menurut hukum. Nah, di sini hakim menerapkan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang ketentuan hukum lain yang bersangkutan bahwa gugatan penggugat ditolak, maka penggugat dihukum membayar biaya perkara yang ditimbul. Masuk pada perbandingan antara 5 putusan tadi, yang mana hakim menerapkan pasal yang berbeda dari apa yang sudah diajukan oleh dalil penggugat. Nah, berdasarkan dari 5 kasus tersebut, hakim dalam pertimbangannya itu masing-masing menggunakan pasal yang berbeda dan menolak dalil gugatan penggugat baik dari eksepsi tergugat dan turut tergugat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, masing-masing ada yang menerapkan, hakim menerapkan peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2016. Kemudian yang kedua, menerapkan pasal 1917 KUH Perdata dan peraturan yang lainnya berhubungan dengan perkara ini. Kemudian pada putusan yang ketiga itu menerapkan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan yang keempat itu hakim menerapkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan ketentuan lainnya yang bersangkutan. Kemudian menerapkan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Jadi masing-masing hakim itu menerapkan pasal yang berbeda dalam penyelesaian, dan kasus ini masing-masing amar putusannya itu ditolak dan tidak dapat diterima. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.